Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Panduan new normal di tempat ibadah. Datang dalam kondisi sehat. Menerapkan protokol kesehatan bagi jamaah. Menerapkan physical distancing. Selesai menunaikan kewajiban agar segera keluar secara tertib. Patunggilan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Pada hari ini kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu untuk memujikan satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh warga jemaat di wilayah MD Malang 1 dan juga di jemaat kita masing-masing. Mari kita bersama mengawali ibadah keluarga hari ini bersatu hati di dalam saat yang teduh. Ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, di dalam kami menghayati ibadah keluarga, kami lakukan di dalam pertolongan kasih anugerah Tuhan yang senantiasa melimpah bagi kehidupan seluruh umat Tuhan. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara.
Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Kuku Iman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Kuku Iman ini, dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk ke renungan ini, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 454, ayat yang pertama sampai yang kedua. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku. Naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kabar panjenengan semua?
Hari ini tentu tidak asing kalau saya duduk di kursi ini. Bapak Ibu yang pernah mengalami pemberkatan perkawinan, ini adalah kursi pemberkatan perkawinan kudus gerejawi. Dan juga di dalam perkawinan kudus gerejawi, kita seringkali juga tidak lupa dengan adanya cincin perkawinan. Cincin perkawinan seringkali diungkapkan oleh pelayan bahwa cincin ini adalah simbol atas kesetiaan, komitmen yang tidak pernah berakhir sampai maut memisahkan. Karena cincin ini tidak berujung dan tidak berpangkal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya kalau saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan seperti yang ditulis di dalam Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26, Nats di ayat yang ke-21, berbicara tentang totalitas di dalam mengikut Tuhan. Bukankah seringkali kita bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk mengikut Tuhan supaya saya benar-benar total? Bapak Ibu Saudara, kalau melihat kisah tentang orang yang kaya, lalu dia bertanya, Tuhan, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan hidup yang kekal? Tuhan Yesus berkata, lakukanlah seperti yang tertulis di dalam hukum Taurat. Lalu anak muda tadi berkata, semua sudah kulakukan. Menghormati ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, semua sudah dilakukan. Lalu dia bilang kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus hanya berkata, kalau semua sudah engkau lakukan, maka jualah seluruh hartamu, lalu berikanlah kepada orang yang membutuhkan dan ikutlah aku. Tapi ternyata di dalam bacaan hari ini sangat mengejutkan. Seorang yang kaya tadi berlalu dengan kecewa dan sedih karena apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus begitu susah untuk dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata kemelekatan diri kita seringkali membuat kita menjadi susah untuk mengikut Tuhan secara totalitas, secara menyeluruh, dan seringkali saat harta benda, orang yang kita cintai, atau bahkan apa yang ada di dalam diri kita, seringkali membuat kita merasa mampu untuk melakukannya sendiri. Dan itulah yang seringkali membuat orang tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu bukan hal yang mudah untuk mewujud nyatakan firman Tuhan. Namun mari kita mau belajar untuk melakukan secara totalitas atas apa yang menjadi perintah Tuhan. Contohnya, bicara tentang kejujuran. Kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, tentang kejujuran, maka disitulah tantangannya. Bagaimana mengikut Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Jujur untuk melakukan segala sesuatu. Jujur untuk mewujud nyatakan waktu kita. Jujur untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, contoh real di tengah kehidupan kita. Bagaimanakah saat kita berjumpa dengan pasangan yang berbeda dengan agama kita? Apakah kita juga mau membela dengan mati-matian? Atau dengan mudahnya kita melepaskan iman kita? Hanya karena keinginan egois kita pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengikut Tuhan secara totalitas bukan hanya di mulut, seperti hanya orang yang menikah, sudah mengucapkan janji perkawinannya untuk memberikan kesetiaan. Maukah kita memberikan kesetiaan kita kepada Tuhan secara total dengan penuh kesungguhan? Apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-21. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala harta milik bendamu, berikanlah kepada orang lain, dan ikutlah aku. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah di tengah pandemi COVID-19 ini, seringkali kita juga dipanggil untuk boleh berbagi dengan sesama kita. Namun apakah kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita juga mau peduli, sehingga kita tidak mengalami kemelekatan dengan apa yang ada di dunia ini.
Kenapa di dalam kalender gerejawi ada bulan kesaksian pelayanan, ada juga unduh-unduh. Semua itu bagian supaya kita ingat ada saudara kita. Bagaimana wujud syukur kita, boleh kita nyatakan, kita boleh bagikan dengan orang lain. Selamat mengikut Tuhan Yesus dengan penuh totalitas, bukan suam-suam kuku. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu hati dalam saat yang teduh. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Biarlah firman-Mu boleh menerangi kami untuk boleh mengikut Tuhan dengan setia, mengikut Tuhan dengan totalitas diri kami seutuhnya. Supaya kami tidak terikat dengan kemelekatan diri kami, baik dengan harta benda kami, baik dengan kehidupan kami. Namun biarlah kami boleh menyerahkan semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita ungkapkan ucapan syukur kita yang didasari oleh firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 30 ayatnya yang keempat. Yang demikian, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Persembahan ini diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 299. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama menyatukan hati di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini kami boleh bersama bersekutu, bersama-sama dengan seluruh warga jemaat Tuhan di wilayah pelayanan Majelis Daerah Malang 1. Kami mengucap syukur karena Tuhan boleh menyertai setiap gereja-gereja Tuhan. Kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani dengan setia di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan seluruh pendeta, kami menyerahkan seluruh penatua diaken, kami menyerahkan seluruh guru Injil yang ada. Kami menyerahkan semua bagian di tengah pelayanan gerejawi, kami di tempat kami masing-masing, kiranya Tuhan menyertai dan menolong. Kami percaya setiap gereja-gereja Tuhan di wilayah pelayanan Majelis Daerah Malang 1 boleh Tuhan pakai untuk boleh menyapa, memberikan penguatan, pengharapan bagi seluruh warga jemaat Tuhan. Supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi kehidupan di tengah pandemi COVID-19 ini. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan ungkapan syukur yang telah kami kumpulkan ini. Kiranya Tuhan berkati sucikan, sehingga persembahan kami hari ini juga boleh kami hayati di dalam persembahan kami di waktu-waktu yang akan datang. Kami serahkan persembahan syukur kami ini, kiranya Tuhan berkati dan boleh menjadi alat sarana kemuliaan nama-Mu di jemaat kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pelayan harian Majelis Daerah Malang 1, kami menyerahkan seluruh badan pembantu Majelis Daerah, kami menyerahkan seluruh pelayan harian Majelis Jemaat di wilayah Majelis Daerah Malang 1 dan seluruh jemaat-jemaat yang ada. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa menopang kehidupan setiap warga jemaat Tuhan, baik yang sakit, berbeban berat, dan mengalami pergumulan. Terlebih lagi yang membutuhkan pekerjaan, yang saat ini bergumul di dalam kehidupan perekonomian,
Tuhan, biarlah Engkau juga mencukupkan setiap kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami serahkan warga Sepuh Adi Yuswo, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan tetap menyertai dengan kekuatan dan kasih setia Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemerintahan di wilayah kota dan Kabupaten Malang. Biarlah semua boleh menjadi perkenan-Mu, sehingga para pemimpin kami mengambil langkah-langkah yang produktif dan baik, sehingga boleh memberikan kenyamanan, keamanan, terlebih lagi di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya menguatkan dan memelihara iman kita di masa pandemi ini. Mari kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 363, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Kita akan bersama kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah Tuhan akan menyertai kehidupan kita semua. Mari kita menyatukan hati, kita mohon berkat Tuhan. Bapa Surgawi, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Seluruh jemaat, warga jemaat Tuhan di wilayah pelayanan Majelis Daerah Malang 1 tetap ada di dalam rengkuan kasih-Mu, dan Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Kasih anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tiap langkah
aku